Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cica, NIM 8594955543. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 221 pada kelas 4 muatan pelajaran bahasa Indonesia, pada kelas 5 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik semua. Kalian pasti bingung ya, kenapa kelas 4 dan kelas 5 kita gabung? Iya, betul kata kelas 5. Guru kelas 5 sedang ada kegiatan di luar sekolah, sehingga dia tidak bisa hadir pada hari ini. Nah, karena kelas 4 dan kelas 5 kita gabung, Ibu harap kalian belajar dengan tertib ya. Kelas 4 siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Dan untuk kelas 5 siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, selanjutnya kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Nah, Ibu ke kelas 4 dulu ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Iya, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, pembelajaran 1. Nah, silakan dibuka bukunya. Membaca teks cerita fiksi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, kalian dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Selanjutnya, yang kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi, kalian dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresi, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Dan yang terakhir adalah dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi, kalian dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Nah, selanjutnya untuk kelas 5, kita akan mempelajari siklus air atau daur air. Adapun tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan melakukan pengamatan, kalian mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Dan tujuan berikutnya yaitu melalui kegiatan berdiskusi, kalian mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Kelas 4, Talita, tolong bacakan kalimat yang di dalam balon dengan suara nyaring ya. Tangan untuk Talita. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan waktu 5 menit kepada kelas 4 untuk membacakan cerita asal mula Telaga Warna. Tapi dalam hati ya, biar tidak mengganggu kelas 5. Oke? Dan Ibu kembali ke kelas 5. Coba kalian amati gambar yang terdapat pada halaman 1. Ya, dibuka bukunya. Sudah lihat? Oke, nah sekarang kalian amati fakta-fakta apa saja yang terdapat pada gambar itu. Iya, di dalam ada ada manusia, ada lingkungan. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, tema 8, lingkungan sahabat kita. Nah, topiknya juga sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita kembali ke kelas 4. Nah, kelas 4 setelah membaca cerita asal mula Telaga Warna, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di halaman 2. Nah, coba dibuka bukunya. Jadi tolong jawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan
bacaan asal mula Telaga Warna. Oke, setelah membaca pengantar tadi, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, Andipa, silakan. Bagus sekali pertanyaan dari Andipa, teman-teman. Jadi Andipa menanyakan apa sih manfaat air? Nah, begini Andipa. Jadi air itu dipergunakan untuk keperluan minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan rumah, pelarut obat, dan membawa bahan bangunan industri. Jadi manfaat air itu sangat banyak dan sangat berguna untuk lingkungan. Jadi begitu Andipa. Kembali ke kelas 4. Bagaimana dengan pertanyaan yang di dalam buku? Sudah dijawab? Oke, sudah. Terbaik. Nah, ternyata cerita asal mula Telaga Warna ini merupakan salah satu contoh teks fiksi berupa cerita. Nah, cerita fiksi sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita tersebut berupa hasil imajinasi pengarang ataupun yang pernah terjadi di dunia nyata, lalu diolah oleh pengarang sehingga menghasilkan cerita rekaan. Nah, sekarang Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 4 orang. Oke? Oke, masing-masing duduk bersama dengan kelompoknya. Dan tugasnya adalah mencari informasi tentang cerita fiksi, entah itu ciri-cirinya atau jenis-jenisnya, pokoknya mencari informasi tentang cerita fiksi. Bisa bertanya dengan guru-guru atau teman-teman yang ada di luar yang lebih tahu tentang cerita fiksi ini. Oke, nanti dikumpulkan ya dan dipresentasikan di depan. Nah, kelas 5 ini Ibu juga akan membagi dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 4 atau 5 orang. Nah, sudah? Oke. Nah, masing-masing kelompok ini akan menjawab pertanyaan apa fungsi air bagi manusia, apa fungsi air bagi hewan, dan apa fungsi air bagi tumbuhan. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, nah sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan hasil pencariannya tadi. Oke, nah setelah mempresentasikan, teman-teman atau kelompok lain akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Semuanya sudah mempresentasikan hasil pencariannya baik kelas 4 maupun kelas 5. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada perwakilan dari kelas 4 dan kelas 5 untuk menyampaikan kesimpulan hasil belajar hari ini. Untuk kelas 4, maju ke depan. Oke, Talita, tolong berikan kesimpulan dari hasil pelajaran hari kita. Kita akan melakukan refleksi hasil belajar kita hari ini. Nah, yang pertama itu Ibu ke kelas 4 tadi kita membahas mengenai cerita fiksi. Nah, Ibu beri penguatan kembali. Cerita fiksi apa? Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini? Iya, Talita, silahkan memberikan kesimpulan. Iya, betul sekali. Jadi kesimpulan hari ini kita telah mempelajari cerita fiksi, contoh-contoh cerita fiksi, dan ciri-cirinya. Nah, sekarang Ibu kembali ke kelas 5. Kita telah mempelajari perputaran air dari air hujan turun ke bumi, kemudian langit kembali meresap, menghisap air yang ada di bumi, sehingga jika langit ini atau awan ini terlalu banyak mengendap air dan mengakibatkan mendung, sehingga dia tidak menahan lagi. Nah, sehingga terjadilah hujan dan kembali ke bumi, kembali lagi ke langit, dan itulah perputaran air sesuai dengan materi kita, siklus air. Oke,
Nah, untuk kelas 5, tolong pelajari materi yang ada di halaman 5, itu juga dengan kelas 4. Tolong pelajari materi yang ada tugas ada di halaman 6. Bisa dibuka dan dipelajari di rumah ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Oke, selesai. Hati-hati di jalan.